Baik, kita akan mulai lagi pembelajaran kita untuk mata kuliah pemrograman objek pada pertemuan kedua ini. Dan saat ini kita akan belajar tentang pengenalan Java dan juga lingkungan pengembangan software menggunakan bahasa pemrograman Java. Ya, mengapa kita memakai atau menggunakan bahasa pemrograman Java? Nah, karena kita akan mempelajari tentang teknik pemrograman dengan berorientasi pada objek atau OOP. Nah, bahasa pemrograman Java sudah bisa menggunakan OOP atau berorientasi pada objek, ya. Teknik pemrogramannya berorientasi pada objek. Kemudian berbasis platform dan portable. Jadi kenapa menggunakan Java juga berbasis platform dan juga portable. Kemudian bahasa pemrograman Java ini sederhana. Kemudian mendukung multi-thread. Nah, nanti kita ketahui multi-thread itu seperti apa. Kemudian dari sisi keamanan sangat terjamin menggunakan bahasa pemrograman Java. Oke, perbedaan antara object-oriented programming atau pemrograman berorientasi objek dan pemrograman terstruktur. Nah, atau prosedural. Prosedural atau terstruktur itu gambarannya seperti ini. Jadi kita akan mulai dari step 1, step berikutnya ke step berikutnya, dan selanjutnya ke step berikutnya hingga step terakhir. Sedangkan kalau pemrograman berorientasi objek, ya, jadi bisa banyak objek yang saling terhubung dan kita bisa memanipulasi, mengelola aplikasi kita dengan sangat mudah dan sangat sederhana juga untuk dikembangkan dan bisa dimengerti jika diketahui juga oleh programmer atau teman tim kita yang lain. Dan juga sangat dari segi teknik pengkodeannya sangat simple, ya, sangat sederhana. Kemudian bahasa pemrograman lain bisa saja tidak bebas lintas platform, misalnya bahasa C. Kalau bahasa C, jika satu source code kita buat untuk dijalankan di satu OS, maka jika kita ingin pindah di platform lain, misalnya dari OS Solaris atau OS Linux mau pindah ke OS Windows, maka kita harus membuat satu code program lagi, mengcompile lagi kode programnya ke dalam ke dalam operating system Windows. Nah, jadi ada banyak compiling di sana yang harus dilakukan jika berbeda platform. Nah, kalau di bahasa pemrograman Java dikatakan bisa lintas platform. Kenapa? Karena hanya satu kali kita compile dan satu kali source code-nya ditulis hanya satu kali dan kita satu kali compile, kemudian bisa dijalankan di mana saja. Ya, itu makanya disebut sebagai lintas platform. Kemudian sederhana itu strukturnya hampir sama seperti bahasa C, ya. Kemudian reference digunakan sebagai pengganti pointer. Manajemen memori juga otomatis, ya, dipermudah dengan adanya fitur namanya garbage collector. Kemudian multithread, Java juga dikatakan multithread karena sebuah aplikasi bisa memiliki beberapa thread yang berjalan simultan atau berbarengan. Ya, bisa gambarannya seperti ini. Jadi threadnya untuk ke database, threadnya untuk printer, graphic user interface dalam satu aplikasi itu sangat mudah untuk dijalankan secara bersamaan. Kemudian keamanan. Dari segi keamanan, Java mencegah program terdistribusi, misalnya seperti applet, untuk membaca dan menulis ke hard disk dari komputer yang mengeksekusinya. Kemudian mencegah manipulasi memori dengan pointer, kemudian adanya manipulasi keabsahan code.
Nah, kelompok teknologi Java ini dari server ada bahasa pemrogramannya sendiri untuk Java, ya sudah dikembangkan. Desktop juga seperti kita pakai sekarang untuk bahasa pemrograman Java untuk di komputer, di server. Kemudian embed system, ada sistem yang embedded, itu juga sudah menggunakan bahasa pemrograman Java. Kemudian ada Java TV, juga ada aplikasi-aplikasi yang bahasa pemrogramannya Java. Kemudian mobile, ya untuk handphone atau mobile itu juga bahasa pemrograman Java bisa digunakan, aplikasi-aplikasi Java. Kemudian ada yang namanya Java Card. Nah, berikutnya kita akan mempersiapkan lingkungan pengembangan software untuk aplikasi-aplikasi Java. Nah, kita perlu mendownload yang namanya Java Development Kit atau JDK, dan kemudian kita akan menginstal di dalam komputer kita. Nah, jangan sampai tertukar dengan namanya Java Runtime Environment atau JRE, karena Java Runtime Environment hanya digunakan untuk mengeksekusi program Java. Nah, ini download linknya bisa di oracle.com ya. Saya akan praktikkan juga di video ini bagaimana mau mendownload dan menginstal Java. Oke, kita buka saja Google. Ya, di Google ini bisa ketik Oracle. Nah, ini Oracle. Open saja ini Oracle-nya. Atau nanti ada Java SE juga bisa lewat sini ya, tapi kita lewat depan saja. Nah, ini kalau di depan seperti ini, kita pilih di produk, kemudian pilih di software ada Java. Saya klik kanan, kemudian open link new tab. Nah, nanti seperti ini tampilan untuk Oracle untuk software Java. Kemudian di sebelah kanan atas ada download Java. Ini diklik saja. Nah, kita akan masuk di download Java SE atau Standard Edition ya. Java Platform Standard Edition download. Nah, ini ada versi-versi dari Java Standard Edition-nya, dari versi 15 sampai versi ke bawah. Yang paling terbaru versi 15 ini yang akan kita pakai. Dan di sini ada tombol Oracle JDK untuk download JDK-nya. Ini saya klik kanan, kemudian open. Nah, di sini tempat kita mendownload, jadi ada informasi-informasi tentang license dan sebagainya. Nah, kita akan pilih yang Windows x64 installer ya. Di sini klik saja di icon ini. Oke, kemudian kita klik centang ini untuk agree tentang license-nya. Centang, nanti ada tombol hijau langsung aktif untuk download Java JDK 15.01. Nah, ini tinggal klik lalu download ya. Jadi kalau sudah download seperti ini, sudah start download, ini karena saya pakai IDM akan muncul seperti ini. Jika start download, nanti tunggu saja proses downloadnya sampai selesai. Nah, kebetulan saya sudah download ini ya. Nah, jadi saya sudah simpan di folder download saya di sini. Ya, jadi di sini hasilnya nanti seperti ini. Ada JDK 15.01 Windows x64. Nah, ini bisa juga untuk operating system 32 juga ya, bisa ya. Nah, ini tinggal run as administrator. Nanti tampilannya seperti ini. Ya, bentar ya. Saya mungkin ya, nanti kalau saya run as administrator, nanti tampilannya seperti ini, tinggal yes saja ya. Saya yes. Nah, ini karena saya sudah pernah install, nanti muncul seperti ini. Tetapi kalau Anda baru pertama kali install, mungkin ini tidak ada ya. Jadi saya mau reinstall, yes. Nah, kalau Anda baru pertama install, mungkin langsung seperti ini ya. Oke, ini tinggal next saja ya. Nah, ini kalau mau ganti tempat installnya, path-nya di mana terserah. Ini saya tetap di path standarnya, yaitu di program file Java. Saya oke saja ini, next. Ya, ini tinggal tunggu sampai selesai Javanya.
Ya, cuma sebentar aja ya. Ini ukurannya sekitar 150-an mega ya. Oke, saya close. Kemudian kita mau tes Java kita sudah terinstall atau belum. Tinggal klik start, kemudian kita pilih cmd. Kita running command prompt atau kita ketik cmd di start kita. Ini klik start, cmd, kita enter. Nah, ini kita bisa cek versi Java kita. Kita cara ceknya, ini saya perbesar lagi. Oke, bentar ya. Ini saya perbesar supaya bisa kelihatan. Fontnya saya perbesar. Oke, jadi kalau seperti ini bisa cek Java min version. Ya, nanti muncullah versi dari Java yang sudah kita install. Ini versinya itu 15.01, install pada tanggal segini ya. Nah, bagaimana kita mau coba Java kita sudah bisa gunakan untuk menjalankan program-program Java? Nah, saya di sini mau buat satu aplikasi sederhana menggunakan Notepad ya. Jadi kita semua bisa gunakan Notepad. Jadi ketik saja di start Notepad, lalu klik Notepad. Nah, Notepadnya sudah kebuka. Saya buat satu aplikasi program sederhana. Saya ketik di sini. Ini saya ubah dulu fontnya, ukurannya agak besar supaya bisa kelihatan. Oke, kelas Hello World ya. Di sini kelas Hello World. Nah, saya buka, kemudian di sini ada public, static, void, oke, main, kemudian ada string, kurung buka, kurung siku, ada args. Oke, kemudian ada buka kurung, kemudian ada S besar, sistem dot atau titik out, titik println, hello world. Saya buat program sederhana ya. Jadi biasanya kalau kita lakukan pemrograman harus pertama kali itu harus ketik hello world ya, harus bikin program hello world. Nah, ini saya bisa simpan, save as. Nah, waktu di save as ini Anda harus hati-hati, pilih save as type-nya itu all file. Jadi pilih all filesnya, kemudian beri nama kepada nama file kita. Misalnya saya beri nama hello. Ini L-nya satu aja nih, hello. Nah, di belakangnya kita pakai ekstensi dari Java, jadi titik hello titik dot Java. Saya save. Nah, jadi file ini sudah berekstensi atau bertipe Java ya, .java tadi saya buat. Nah, saya simpannya tadi di desktop ya. Jadi saya simpannya ini di desktop. File hello ini, ada Java ini, saya simpannya di desktop. Ingat tempat simpannya ya. Sebentar kita akan jalankan. Ini sudah ada tadi, yes, oke. Nah, saya simpannya di desktop. Untuk menjalankannya, ini kembali lagi ke CMD-nya. Saya lihat dulu isi direktori. Kita berada sekarang di direktori C, user, multicom. Nah, ini saya mau lihat isi direktori dengan perintah dir, ya. Nah, di sini isi direktori dari ini ya. Nah, kalau Anda mungkin tidak di direktori ini, Anda bisa keluar misalnya ke cd.2 gitu ya. Itu untuk keluar dari direktori cd.2. Nah, seperti itu. Jadi kalau begini saya sudah di bawah nih, sudah pas di C nih ya, dari keluar dari multicom dan user. Nah, kalau mau masuk lagi bisa dir dulu, kita lihat isi direktorinya. Nah,
Ini ada users kan, jadi saya cd spasi nama file yang akan kita masuk ke dalam filenya itu users. Nah, kemudian cd spasi lagi, saya kan mau ke users multicom ya. Saya dir dulu ya, mau lihat dulu. Ini ada multicom, jadi saya cd multicom. Jadi saya sudah masuk di multicom. Kemudian saya dir lagi dulu, mau lihat isi directory. Nah, di sini ada desktop ya. Jadi saya mau masuk di desktop, cd desktop. Ya, oke, udah masuk di desktop, saya dir lagi. Nah, di desktop ini kan tadi saya sudah buat file namanya hello, pakai L1 ya, hello. Nah, ini pasti ada filenya di sini ya. Nah, ini hello.java ya. Nah, saya tinggal panggilnya javac min cp spasi javac spasi min cp spasi titik spasi nama filenya hello L1.java ya. Jadi seperti ini, javac min cp spasi titik spasi hello.java. Saya enter. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Jadi kalau seperti ini artinya file Java-nya sudah membuat sebuah file file class. Jadi sudah ada file class namanya sesuai dengan nama kelas kita tadi. Itu nama kelas kita itu adalah Hello World ya. Nah, kita tinggal jalankan nama kelasnya dengan cara Java. Jadi untuk jalankan yang kedua, Java min cp spasi titik spasi nama kelasnya. Nama kelasnya kan Hello World. Hello World. Ya, kita lihat sesuai dengan nama kelasnya saja, Hello World. Jadi Hello World. Saya enter. Oke, nanti hasilnya keluar ya, Hello World. Seperti itu. Ini artinya program Java kita sudah jalan. Ya. Oke, sampai di sini video pembelajaran kita, dan tugasnya adalah nanti Anda membuat video dan mencoba seperti yang saya lakukan ini ya. Nanti kita buat di forum, saya buat pertanyaannya juga. Oke. Terima kasih atas semua yang sudah menonton videonya, dan berikut kita akan mempelajari lebih lanjut lagi.